Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini, DPR rapat bareng KPU Bawaslu bahas putusan tunda pemilu di 2024. Wah, gawat ini begitu kan. Bagaimana janjinya kalau putusan tunda pemilu di 2024 benar-benar ditunda begitu? Ini akan kacau begitu ya. Saya kira perkembangan hari ini menurut saya pribadi pemilu akan tetap berlanjut ya. Karena ini bertentangan dengan konstitusi kita, rakyat harus bergerak, rakyat harus bersuara, rakyat jangan hanya tinggal diam saja begitu kan, harus bersuara sebagai bentuk protes kepada pemilu kita sebagai kekuatan masyarakat itu sendiri begitu kan. Bahkan ini aneh begitu kan, kenapa kok harus ditunda kan begitu logika-logika kita begitu kan ya. Ya kalau mungkin takut kepada Anies Baswedan jangan seperti itu cara-cara licik yang ia lakukan begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentarnya. DPR rapat bareng KPU Bawaslu bahas putusan tunda pemilu di 2024. Rasa-rasanya belum pernah terjadi di rezim sebelumnya. Betul juga begitu kan. Luar biasa upaya mereka. Haha, nanggung kalau nggak kesampaian ya. Bila terjadi penundaan pemilu presiden, DPR, KPU, Bawaslu adalah teroris konstitusi dan melanggar amanat Undang-Undang 1945. Pak Mahfud mengatakan ini harus lawan karena tidak sesuai dengan konstitusi kita begitu kan. Rezim sebelumnya beda dengan rezim sekarang. Rezim sebelumnya berdiri atas kakinya sendiri, sedangkan rezim sekarang berdiri atas kaki oligarki. Ini banyak kepentingan yang harus diakomodir ya. Keren, kekuasaan itu manis dan memabukkan ini. Tunda sampai di 2029. Wah, nanggung sekali, nanggung IKN jadi 2045. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu kan. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia tunda pemilu pilpres. Ini seperti negara-negara junta militer yang menunda pemilu di negara rezim militer karena takut rezim militer tergusur. Ya bisa jadi karena perkembangan hari ini begitu kan, dengan situasi politik yang tidak memungkinkan hari ini ya, karena muncul spekulasi sudah carut marut ya, diacak-acak seperti ini agar pemilu ditunda, ya bisa saja seperti ini begitu kan. Settingan-settingan seperti ini bisa terjadi begitu kan. Kalau menurut saya pribadi ya ngapain kita harus tunda begitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Rakyat sudah muak dengan keadaan saat ini, semakin berat cari uang buat makan. Ini Dewan malah rapat untuk memperpanjangkan penderitaan rakyat selamanya. Wah, kirain sudah redup ini. Perut kalau sudah diisi makanan ya. Bahkan ini pikiran pun ada makar, cari celah gorong-gorong, nyolong bisa berlanjut. Bisa jadi begitu kan. Mereka belum nemu calon kuat ya, jadi pulang mungkin tunda pemilu atau apapun itulah politik yang akan dituai di akhirat nanti ya. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya masing-masing. Itu yang harus tentukan apakah benar-benar ini ada sesuatu apa sih sebenarnya kan begitu logika kita begitu. Yang satunya karena tidak lolos akhirnya membantah, terus kemudian mencari keadilan. Di mana mencari keadilan begitu? Kalau sudah tidak lolos ya tidak lolos begitu kan. Mereka belum nemu calon yang kuat ya, jadi ya paling mungkin yang tunda pemilu atau apapun, tapi itulah politik ya, dan akan dituai di akhirat nanti. Mata akan terbelah atas buah dari apa yang mereka lakukan di dunia. Wah, banyak sekali pro dan kontra di sini begitu kan. Apa yang saya bacakan ini, wah ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan ya. DPR rapat bareng KPU Bawaslu bahas putusan tunda pemilu di 2024. Ini agak menarik begitu. Dikutip dari CNN Indonesia ya. Komisi 2 DPR menggelar rapat dengan KPU dan Bawaslu membahas putusan Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan pemilu di 2024. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia, turut hadir Ketua Bawaslu Bahja Hidayat, Ketua KPU Hasyim Asyari dan wakil dari Kementerian Dalam Negeri. Bahkan saat membuka rapat, Doli mengaku sempat kaget mengetahui putusan tersebut. Dia turut heran sebab Bawaslu belakangan pasca putusan PN Eksekusi justru mengabulkan gugatan Prima, padahal sebelumnya gugatan Prima itu ditolak. Nah, makanya itu mau tanya apa sebabnya sesuatu yang dulu pernah ditolak sekarang diterima, kata Doli di ruang rapat Komisi 2 Kompleks Parlemen Senayan. Itu kok
ambigu begitu kan ya. Kalau memang dulu ditolak, ngapain sekarang diterima gitu begitu kan. Itu ialah yang kemudian yang Partai Prima katanya mencari keadilan sana sini ya, tapi tahu-taunya menurut saya pribadi ya, kalau memang tidak lolos ya tidak lolos aja begitu kan. Ngapain kita mempertahankan itu begitu kan ya. Ya, walaupun cara sana sini karena itu melanggar konstitusi begitu, tidak sesuai dengan konstitusi, ngapain begitu ya. Politikus Partai Golkar itu turut menyinggung hasil survei yang mengungkapkan kinerja penyelenggara pemilu kurang memuaskan. Ya, menurut Doli pihaknya bertanggung jawab agar penyelenggara pemilu mendapat kepercayaan publik. Bahkan kami semua punya tanggung jawab supaya institusi penyelenggara pemilu kredibel. Saya juga enggak tahu apakah putusan Bawaslu ini akan menurunkan atau meningkatkan kredibilitasnya itu. Ujarnya, bahkan Bawaslu sebelumnya memutuskan KPU melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberi kesempatan lagi kepada Prima untuk memperbaiki dokumen syarat pendaftaran sebagai peserta pemilu di 2024. Putusan itu berubah dari putusan awal saat Bawaslu sempat menolak gugatan Partai Prima akhir 2022 lalu. Partai pimpinan Agus Jebo itu kemudian melayangkan gugatan ke PN Jakpus dan diterima. PN Jakpus pun memerintahkan tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan saat itu ditunda hingga 2 tahun lalu. Lah, ini mana letak logikanya, bayangkan begitu kan? Kalau pemilu ditunda sana sini, terus kemudian berbagai spekulasi yang dituduhkan kepada mereka begitu kan. Artinya selama ini menurut saya pribadi tidak konsisten begitu kan. Kalau memang tidak lolos semuanya, tidak lolos begitu kan. Ya, itu harus diakui begitu kan. Lah, pada hakikatnya orang-orang yang tidak lolos harus sadar begitu kan. Karena ini pasti partai baru yang kemudian banyak di situ ingin lolos di verifikasi dan sebagainya begitu kan ya. Padahal sudah diberi kesempatan kedua kali kalau nggak salah ya tetap tidak lolos begitu ya. Mungkin persyaratan yang di PC terus kemudian PC dan sebagainya itu kan harus punya kantor dan sebagainya begitu ya. Inilah yang seharusnya kita harus evaluasi bersama antara Bawaslu dan KPU begitu kan ya. Ya, pada hakikatnya tahu sendirilah siapa mereka begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Agak menarik begitu kan dalam diskusi kita bahwa kenapa kok dulu ditolak sekarang diterima begitu, nanti kalau tidak lolos bagaimana lagi begitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan dan kendala hari ini, bahwa kenapa kok harus ditunda, kan itu yang menjadi catatan dan pertanyaan dari masyarakat begitu. Akankah takut kepada Anies Baswedan, itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Sedangkan Koalisi Perubahan sudah deklarasi ini begitu kan ya. Ya, itulah politik kita, bisa dinamis begitu kan ya. Kalau seperti ini saya teringat dengan perkataan Cak Non begitu kan. Siapapun presidennya akan kalah kalau sudah ada strategi-strategi seperti ini dari pemerintah begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast lain ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.